semuanya udah siap ibadah? Yuk kita siapin hati kita dulu, kita mau berdoa untuk mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami bisa ibadah lagi, kami bisa ketemu lagi sama Tuhan. Tuhan udah menyertai kami sepanjang minggu ini hingga hari Minggu lagi. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami mau nyanyi buat Tuhan, kami mau gerak buat Tuhan, kami mau pakai mulut kita, tangan kita, kaki kita buat Tuhan, buat memuji Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali bisa ketemu lagi di minggu ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau masih ada adik-adik yang masih ngantuk, nguap-nguap, ayo kita bangkit berdiri supaya semangat memuji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Mari pujilah, sembah Yesus Tuhan. Hanya Dialah juru selamat kita. Hanya Kaulah layak dipuji sembah. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Mari pujilah, sembah Yesus Tuhan. Hanya Dialah juru selamat kita. Hanya Kau yang layak dipuji sembah. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Adik-adik, mari kita berikan senyuman termanis kita untuk orang yang ada di kiri dan kanan kita. Untuk orang tua kita, kakak adik kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita Senyumnya mana? bersuka. Satu kali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka.
Adik-adik, kita telah diberikan karunia talenta yang luar biasa oleh Tuhan. Mari menggunakan talenta itu hanya untuk kemuliaan namanya. Amin. Woo! Yo, 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 yo. Daripada bosan di rumah, mending kita bernyanyi bersama, 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 bersama. Hey, hey, ho. Hey, hey, ho. Tuhan terima kasih atas hidup yang telah kau beri. Kami bersyukur dengan memuji nama Engkau. Now if I say A, you say O. Now if I say A, you say O. A, O, A, O, A, O, A. Mari lebih keras lagi bersorak. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang dekat dan bersama dengan kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkanku, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari katakan sama-sama.
Aku mencium bau tak sedap. Bau apa ini? Aku nggak mau lihat. Jijai. Kalian tahu apa yang aku lihat? Aku melihat ada kepala tergantung di dahan pohon. Dan yang tambah mengerikan untuk dilihat nih, selain matanya yang masih melotot dan lidahnya menjulur keluar, ternyata badannya sudah penuh lubang dan membusuk. Banyak lalat hijau berkerumun dan ulat-ulat kecil menggerogoti tubuh manusia naas ini. Siapa sih orang yang sudah menjadi bangkai ini? Menceritakannya saja aku masih merasa enak dan mual. Seorang pangeran yang tubuhnya sangat keren, bahkan katanya sangat sempurna, dan anak seorang raja pula. Pasti dia akan menjadi raja juga, menggantikan ayahnya nanti kalau ayahnya sudah turun tahta. Enak ya hidupnya. Tapi tunggu dulu, ia ternyata sama sekali tidak menghormati ayahnya. Ia sangat tidak menyayangi ayahnya. Bahkan ia ingin secepatnya menggantikan jabatan ayahnya. Ya, ia sangat ingin cepat menjadi seorang raja. Meskipun ayahnya masih hidup dan menjadi raja yang masih berkuasa. Pangeran ini pun bersiasat mencari cara agar rakyat di negeri itu lebih hormat kepadanya daripada kepada sang raja ayahnya itu. Dia sengaja duduk di dekat gerbang kerajaan hanya untuk... Hai Bapak, mau kemana kau ini datang kemari? Ampun Tuanku Pangeran, aku bermaksud menghadap Tuanku Raja karena ada persoalan yang aku ingin agar Tuanku Raja menolongku memberikan solusi atas persoalanku ini. Kasihan sekali kau Pak Tua. Setiap hari kau harus berrepot-repot menemui ayahku hanya untuk meminta pendapatnya. Kalau hanya soal itu, aku pun bisa membantumu. Bahkan aku bisa memberikan solusi yang jauh lebih baik dari yang biasa ayahku berikan. Bagaimana? Baik bukan aku ini Pak Tua? Nah Pak Tua, sekarang ceritakan. Apa masalah yang kau hadapi? Baiklah, jadi begini Tuanku Pangeran. Pantas bukan jika aku secepatnya menjadi raja bagi negeri ini? Jawab Pak Tua. Tentu Tuanku Pangeran. Kau pantas menjadi rajaku, apalagi dengan jawabanmu tadi atas persoalan yang kuhadapi. Ya, aku akan mendukungmu menjadi rajaku. Kalian semua, prajurit-prajuritku yang masih setia kepadaku. Orang-orang kesayanganku yang masih setia menemaniku. Kupikir ada baiknya kita meninggalkan istana ini, meninggalkan kerajaan ini. Aku tidak ingin sampai anakku nanti datang untuk melawanku, menyerang kita dan menghabisi kita, karena kebencian di hatinya kepadaku sangatlah besar. Apa? Ayahku dan orang-orang kesayangannya melarikan diri meninggalkan istananya? Dasar raja pengecut! Rakyatku, pendukungku, prajuritku, kita serang mereka. Lebih baik kita membagi pasukan kita menjadi 3 kelompok. Yoab, kau memimpin kelompok ini. Kau juga Abisai, kau pimpin kelompok ini. Dan kau Itai, kelompok ini untukmu. Walau jumlah kita lebih sedikit, namun jika kita terbagi 3 kelompok, kita bisa berpencar saat menyerang mereka. Hambamu siap melaksanakan perintah Tuanku Raja. Tetapi haruslah kalian mengingat ini. Kalau kalian sudah berhasil mengalahkan mereka semua, bawalah anak itu kepadaku hidup-hidup. Jangan ada seorang pun dari kalian yang melukainya sedikit pun. Siap Tuanku Raja. Meskipun si pangeran sudah terlalu durhaka kepada sang ayah, tetapi sang ayah tetap saja menyayangi anaknya itu.
Ah, teman, aku terharu. Yang namanya pertempuran perang pastilah mengerikan. Jadi ada baiknya kalau ku ceritakan sedikit saja. Di tengah hutan yang bernama Efraim, pertempuran ini berhasil dimenangkan pasukan sang raja. Dan ketika melihat 20.000 pasukannya telah dikalahkan pasukan ayahnya, si pangeran anak durhaka itu berhasil melarikan diri mengendarai kuda menuju ke hutan yang dipenuhi pohon-pohon besar bernama Tarbantin. Lalu begitulah kejadiannya apa yang kukatakan di awal tadi. Karena si kuda dipacu untuk berlari sangat cepat, sementara dahan-dahan pepohonan besar itu saling bersilangan. Ya, tersangkutlah hingga kusut rambut si pangeran. Tapi kan si kuda terus berlari kencang. Bayangkanlah, pasti badan sang pangeran ketarik kencang, tapi rambutnya membuat kepalanya tertahan dan rupanya ia belum sampai mati. Yoab tadi mendengar kabar si pangeran. Secepatnya Yoab menuju ke tempat di mana si pangeran mengalami celaka. Yoab langsung melempar 3 lembing semacam tombak, tepat mengenai ke dada si pangeran. Belum juga mati. 10 anak buah Yoab yang mengikuti Yoab mengelilingi tubuh si pangeran dan memukulinya sampai benar-benar sudah mati. Tahukah kamu teman, sang raja bernama Daud dan si pangeran yang adalah anak durhaka bernama Absalom, anak sulung Raja Daud. Mendengar kematian Absalom, Raja Daud jadi sedih berat. Raja Daud tidak nafsu makan sama sekali. Dan Raja Daud tidak mau dihibur. Juga tidak ada yang bisa menghiburnya. Sampai-sampai nih, seluruh rakyat Israel mengetahui kesedihan berat yang dialami raja mereka ini. Temanku, mungkin kamu berpikir, kamu tidak sejahat Pangeran Absalom yang berniat membunuh Raja Daud ayahnya itu. Supaya Absalom bisa secepatnya menjadi raja. Iya, kita tidak sejahat dia. Tapi jangan-jangan kita juga tidak menghormati orang tua kita. Mungkin kita merasa lebih pintar dari mereka. Mungkin juga kita sering menganggap mereka ketinggalan zaman. Kita melawan orang tua dengan mulut kita yang kurang ajar. Atau sekedar diam saja tapi tidak mau melakukan nasihatnya. Kita tahu pasti Tuhan Allah sangat tidak menyukai itu. Jadi bagaimana dengan kamu semua? Apakah kamu sudah menghormati orang tuamu? Sudahkah kamu mentaati mereka walau kadang mereka terasa sangat menyebalkan buat kamu? Apakah sekarang kamu mau minta ampun kepada Tuhan Yesus dan meminta maaf ke papa mama kamu? Apa keputusan hatimu sekarang? Seperti Raja Daud yang bersedih atas ketidaktaatan Absalom kepadanya, Tuhan Allah kita juga sangat bersedih jika kita yang adalah anak-anaknya tidak bisa mentaati dia, tidak mau mentaati dia. Dan itulah yang dinamakan dosa. Untunglah Tuhan Yesus Kristus mau mati disalibkan, dikuburkan, dan hidup kembali hari ketiga. Semua itu Dia lakukan untuk mencuci bersih hati kita sampai tidak ada dosa lagi di dalamnya. Kalau sudah begitu, apakah kita masih mau mengotori lagi hati kita dengan tidak mentaati orang tua kita yang adalah wakilnya Tuhan Allah untuk menjaga, menasehati, dan membesarkan kita di dunia ini? Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya.
Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Kembali lagi bersama Kak Siska di sesi aktivitas hari ini. Oke, diberkati oleh firman Tuhan. Wah, puji Tuhan ya. Setiap kita pasti memiliki papa, mama, atau orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan, dan menjaga kita sampai hari ini. Yuk, kita mau jadi anak-anak yang sayang, yang hormat, dan taat sama orang tua. Seperti firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan membuat kreativitas membingkai foto keluarga atau foto orang tua kita menggunakan stick ice cream. Ya, kita bisa siapkan dulu fotonya. Atau adik-adik jika tidak ada stick ice cream, kalian bisa menggunakan bahan yang ada di rumah untuk kalian bisa menghias di pinggir-pinggir fotonya nanti. Siska sudah siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kreativitas hari ini. Ada foto ukuran 6,5 cm kali 10 cm, ada lem UV, ada juga stick ice cream. Atau adik-adik bisa buat seperti ini. Kalian bisa berkreasi ya. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik. Kalian bisa
bisa menggunakan model yang lain juga, ya, yang mungkin menurut kalian lebih mudah. Setelah jadi, adik-adik bisa pasang di dinding atau ditaruh di atas meja. Foto ini akan mengingatkan kita bahwa kita memiliki orang tua yang harus kita sayangi, harus kita hormati, harus kita taati. Yuk adik-adik jadi anak-anak Tuhan yang sayang dan hormat sama orang tua, ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti aktivitas kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, adik-adik, hari ini ramai banget kan adik-adik? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku dari seluruhnya kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Thank you. Ayat 2. Bersihkanlah aku
Ya, Mazmur. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahannya aku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. God bless you. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Terima kasih. God bless you. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan aku, dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat ayat 2. 2. Bersihkanlah aku Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Terima kasih. God bless you. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku dari segala kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku dari kesalahan aku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Amin. Ayat 2. Bersihkanlah aku dari seluruhnya kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya kesalahanku dan takdirkanlah dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku.
51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkan aku dari kesalahan aku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. God bless you. Bye bye. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. God bless you. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosanya. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dadah, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bye bye.
Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bye. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Mazmur 51 ayat 12. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah